warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sumardi dari kelas 1 GTI. Baiklah, saya akan menjelaskan pemikiran-pemikiran yang telah Ibu jelaskan minggu kemarin. Yang pertama, Sokrates. Sokrates adalah seorang filosof dengan coraknya sendiri. Ajaran filosofinya tak pernah dituliskannya, melainkan dilakukannya dengan perbuatan, dengan cara hidup. Sokrates tidak pernah menuliskan filosofinya. Jika ditilik benar-benar, ia malah tidak mengajarkan filosofi, melainkan hidup berfilosofi. Bagi dia, filosofi bukan isi, bukan hasil, bukan ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi yang hidup. Tujuan filosofi Sokrates ialah mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Di sini berlainan pendapatnya dengan guru-guru sofis yang mengajarkan bahwa semuanya relatif dan subjektif dan harus dihadapi dengan pendirian yang skeptis. Sokrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran ia tidak memikir sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain dengan jalan tanya jawab. Orang yang kedua itu tidak dipandangnya sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan bercakap itu sendiri. Yang kedua itu Plato. Plato adalah seorang filsuf yang matematikawan Yunani dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid Sokrates. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Sokrates adalah peserta utama. Ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik, dan hidup yang baik ini dapat dicapai dalam polis. Ia tetap memihak pada cita-cita Yunani kuno, yaitu hidup sebagai manusia serentak, juga berarti hidup dalam polis. Ia menolak bahwa negara hanya berdasarkan nomos atau adat kebiasaan saja dan bukan haisis atau kodrat. Plato tidak pernah ragu dalam keyakinannya bahwa manusia menurut kodratnya merupakan makhluk sosial. Dengan demikian, manusia menurut kodratnya hidup dalam polis atau negara. Menurut Plato, negara terbentuk atas dasar kepentingan yang bersifat ekonomis atau saling membutuhkan antara warganya, maka terjadilah suatu spesialisasi di bidang pekerjaan. Sebab tidak semua orang bisa mengerjakan semua pekerjaan dalam satu waktu. Polis atau negara ini dimungkinkan adanya perkembangan wilayah karena adanya pertambahan penduduk yang kebutuhannya bertambah sehingga memungkinkan adanya perang dalam perluasan ini. Ciri-ciri karya Plato. Yang pertama, bersifat sokratik. Dalam karyanya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya. Yang kedua, berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Dalam surat 7, Plato mendapatkan bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok ialah tulisan yang berbentuk dialog. Yang ketiga, adanya mite-mite. Plato menggunakan mite-mite untuk menjelaskan ajarannya yang abstrak dan adiduniawi. Verhaak menggolongkan tulisan Plato ke dalam karya sastra bukan ke dalam karya ilmiah yang sistematis karena dua ciri yang terakhir, yakni dalam tulisannya terkandung mite-mite dan berbentuk dialog. Pandangan Plato tentang ide-ide dunia, ide dan dunia indrawi, ide-idea. Sumbangsi Plato yang terpenting adalah pandangannya mengenai idea. Pandangan Plato terhadap ide-idea dipengaruhi oleh pandangan Sokrates tentang definisi. Ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang-orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau anggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, idea tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Idea tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia yang tergantung pada idea. Idea adalah citra, pokok dan perdana di realitas, non-material, abadi, dan tidak berubah. Idea sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ide tentang dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide
idea dua itu sendiri tidak dapat terpisah dengan idea genap. Namun pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan ide-ide tersebut. Puncak inilah yang disebut idea yang indah. Ide ini melampaui segala ide yang ada. Dunia yang kedua, dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia yang mencakupi benda-benda jasmani yang konkret yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Yang ketiga, dunia idea. Dunia idea adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan, semua idea bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Hanya ada satu ide yang bagus, yang indah. Di dunia idea semuanya sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang yang kasar, bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai konsep-konsep pikiran. Hasil buah intelektual misalnya saja konsep mengenai kebijakan dan kebenaran. Pandangan Plato tentang karya seni dan keindahan. Pandangan Plato tentang karya seni dipengaruhi oleh pandangannya tentang ide. Sikapnya terhadap karya seni sangat jelas dalam bukunya Politeia atau Republik. Plato memandang negatif karya seni. Ia menilai karya seni sebagai mimesis atau mimesos. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dari realita yang ada. Realita yang ada atau tiruan mimesis dari yang asli. Yang asli itu adalah yang terdapat dalam ide. Ide jauh lebih lurus, lebih baik, dan lebih indah daripada yang nyata yang ini. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato. Filsafat Aristoteles berkembang pada waktu ia memimpin Lyceum yang mencakup 6 karya tulisannya yang membahas masalah logika yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika politik, kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasi spesies biologi secara sistematis. Karyanya yang menggambarkan kecenderungannya akan analisa kritis dan mencari terhadap hukum alam dan keseimbangannya pada alam. Plato menyatakan teori tersebut bentuk-bentuk idea benda, sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada eksis. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa bentuk materi yang sempurna atau bentuk akhir adalah apa yang dinyatakan sebagai theos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal, banyak teori-teorinya yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya, meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena didasarnya pada asumsi-asumsi yang keliru. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13 dengan teologi Yahudi oleh Maimonides dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd. Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu yang berpengetahuan, atau sebagai yang kemudian dikatakan oleh Dante Alighieri. Perbandingan pemikiran Plato dan Aristoteles tentang jiwa dan raga. Menurut Plato, manusia memiliki 3 elemen dalam jiwa. Pertama adalah kemampuan menggunakan bahasa dan berpikir. Kedua, elemen raga tubuh dalam bentuk nafsu badania, hasrat, dan kebutuhan. Dan ketiga, elemen rohania atau kehendak bisa dilihat dengan adanya emosi seperti kemarahan, sindiran, ambisi, kebanggaan, dan kehormatan. Demikian penjelasan singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.